Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan GTK, jumpa lagi dalam Ngopi Sanger, Ngobrol Pintar Saling Ngerti, Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Aceh pada edisi ke-11. Dan rekan GTK, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait transformasi pembelajaran saat matematika gembira dan coding kecerdasan artifisial jadi bagian dari sekolah. Rekan GTK Aceh, program prioritas Kemendikdasmen kali ini adalah menghadirkan pembelajaran matematika yang menggembirakan serta meningkatkan pemahaman pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Selamat datang nih sekali lagi di podcast Ngopi Sanger kita, dan kita akan membahas terkait dua program tersebut. Dan pada hari ini sudah bergabung bersama kita yaitu Bapak Insinyur Moh Abduh PSD, staf ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bidang teknologi pendidikan yang akan membahas ini bersama kita. Nah, selamat datang Bapak. Gimana nih? Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, rekan GTK Aceh. Oke, Pak, gimana nih kesannya hari ini kembali lagi ke Aceh? Kalau dulu kita pernah bersama Pak di edisi keempat ya, bersama rekan BGP dulunya dan sekarang sudah menjadi BGTK. Sehingga saya malah sejak episode pertama Iya. saya mengawali di sini. Aceh selalu bikin kangen sehingga saya kembali lagi ke sini. Luar biasa setelah setahun kembali bertugas di Jakarta. Iya, dan luar biasa juga Bapak sebenarnya kenangan kita walaupun cuma 50 hari ya Pak ya. Banyak yang sudah kita coba diskusikan dulunya dan sekarang sudah bersama kita lagi. Benar rekan BGTK, Bapak Abduh ini dari edisi pertama bersama kita di Ngopi Sanger. Pencetus juga nih Ngopi Sangernya, dan untuk edisi 4 juga sudah bersama kita, silahkan dinonton kembali yang belum. Dan selanjutnya untuk edisi 11 ini beliau juga bersedia nih berbagi bersama kita, jadi tetap stay tune, mari kita diskusikan bersama. Tapi sebelumnya rekan GTK izin saya menyampaikan pengalaman beliau, bahwa beliau dulu juga pernah menjadi Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud, Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran, kemudian pernah menjadi Kepala Balai Guru Penggerak di Provinsi Aceh bersama kita di sini, yang luar biasa. Dan selanjutnya untuk saat ini beliau merupakan staf ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, Pak Abduh, mari kita mulai dengan matematika gembira. Ini adalah salah satu terobosan besar Kemendikdasmen untuk mengubah persepsi nih Pak terkait dengan proses pembelajaran matematika yang menakutkan. Jadi secara tradisi orang-orang semuanya, termasuk saya dulu Pak, jadi berasa bahwa matematika itu menakutkan, tidak menyenangkan. Gimana nih Pak program filosofinya program ini? Ya, program ini berangkat dari kegelisahan kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan masih rendahnya capaian atau skor terkait dengan matematika, terkait dengan numerasi di berbagai alat ukur, di berbagai baik yang sifatnya nasional, asesmen nasional, ataupun dari skala internasional. Misalkan kalau kita lihat dari skor PISA. Ya, skor PISA untuk matematika, untuk numerasi itu cenderung turun, punya kecenderungan turun. Bahkan sampai akhir penyelenggaraan PISA yang terakhir itu tahun 2022, harusnya tahun 2021. Tetapi karena ada COVID maka mundur menjadi tahun 2022 yang hasilnya dirilis tahun 2023. Skor PISA kita itu turun gitu. Sehingga dari analisis kita melihat bahwa sekitar 82% siswa kita itu memiliki kemampuan di bawah level 2 PISA. Level 2 PISA itu kira-kira bisa diartikan bahwa mereka belum paham atau tidak paham terkait dengan bagaimana penggunaan pemanfaatan matematika itu dalam kehidupan sehari-harinya mereka gitu. Nah, ini yang kemudian membuat kementerian merasa harus dilakukan sebuah perubahan.
terhadap pembelajarannya. Selama ini matematika selalu tadi menakutkan, membuat siswa merasa tidak nyaman. Itu yang akan kita rubah. Satu-satunya kondisi di mana pembelajaran matematika itu menyenangkan di kelas ketika guru matematikanya tidak hadir. Benar ya Pak ya? Jadi ketika tidak itu anak-anak luar biasa senang belajar Pada hore matematika itu. gitu ya. Nah ini yang akan kita coba reduksi bahwa pembelajaran matematika itu harus gembira, harus membuat mereka itu senang. Kalau ini dikaitkan dengan studinya Bank Dunia tahun 2022 itu Bank Dunia pernah merilis namanya schooling without learning. Bersekolah tapi tidak terjadi pembelajaran di sana. Anak-anak datang ke sekolah, siswa berangkat setiap hari, hampir setiap hari ya, ke sekolah, tapi tidak terjadi pembelajaran yang baik di sana karena Bapak dan Ibu guru terlalu fokus untuk capaian-capaian kurikulum. Lebih fokus untuk bagaimana nilai assessment yang akan mereka targetkan gitu. Tidak banyak berinteraksi dengan bagaimana siswa ini menggunakan kemampuan pemahamannya karena gurunya juga tidak mengajarkan sesuatu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah di sini pentingnya pembelajaran mendalam, deep learning, yang salah satu aspeknya itu adalah meaningful, kebermaknaan. Kebermaknaan itu diartikan bahwa siswa itu termotivasi untuk belajar lebih baik karena berhubungan dengan kehidupan sehari-harinya dia. Ini filosofi mengapa kemudian ke pembelajaran matematika gembira itu harus itu. Karena tidak ada satu tahap waktu kehidupan kita yang tidak terhubung dengan matematika. Mulai dari ibu kita mengandung, bagaimana nilai gizinya, bagaimana berat badan ibu. Semua terukur. Matematika itu. Sampai berproses ketika bersekolah, sampai kemudian ya mohon maaf di hari kiamat pun itu juga ada hari hisab, hari perhitungan di sana gitu. Itu matematika juga gitu. Sehingga memang sudah seharusnya matematika ini menjadi bagian yang harus kita tingkatkan dengan cara mengubah cara guru untuk memberikan pembelajaran matematika ini. Oke, baik, menarik ya Pak. Tapi saya dengar di lapangan Pak, beberapa guru masih mengeluh Pak, belum terbiasa dengan pendekatan ini ya, karena terbiasa dengan metode konvensional. Terus apa nih kegiatan yang ditawarkan dari Kemendikbudrismen dalam penerapan implementasi ini Pak? Iya, kita sudah melakukan bimbingan teknis untuk fasilitator-fasilitator yang akan diterjunkan di masing-masing provinsi. Itu sudah kita latih. Kalau tidak salah pada minggu-minggu ini itu dilakukan pelatihannya di masing-masing provinsi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan masing-masing. Kami juga menyusun beberapa modul sebagai penguatan terkait dengan bagaimana para guru itu nanti menggunakannya untuk pembelajaran yang sudah digunakan. Nah, jika ini kita kaitkan dengan episode yang 4 waktu itu, saya pernah sampaikan tentang bagaimana Alvin Toffler itu menjelaskan bahwa orang yang tidak berliterasi pada abad 21 itu adalah mereka yang unlearn. Mereka yang tidak mau membuang pemahaman lama padahal sudah seharusnya muncul pemahaman-pemahaman baru yang dirasa itu lebih baik gitu. Ini yang harus kita dengungkan, harus kita amplifikasi bahwa pembelajaran guru itu seharusnya tidak boleh lagi konvensional. Benar. Karena sudah terbukti hasilnya yang skor PISA tadi ada 82% yang di bawah level 2 itu. Apa ya kita mau pertahankan terus seperti ini? Kita akan disalib sama negara-negara di sekitar kita. Benar. Vietnam sudah jelas-jelas menyalip kita dengan skor yang lebih baik. Apakah kita akan disalib juga oleh Kamboja, Myanmar, bahkan Timor Leste gitu. Itu kan yang coba kita sikapi dengan baik. Sehingga kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berharap semoga dengan pembelajaran matematika gembira ini Bapak dan Ibu guru mengajarkan matematika juga ikut gembira, siswanya pun juga akan merasa senang untuk belajar matematika ini karena terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari.
Jadi nanti tidak ada lagi soal misalkan seorang siswa ditanya berapa peluang munculnya angka 1 ketika sebuah dadu dilemparkan 300 kali gitu. Anak-anak sudah kreatif yang seperti itu capek Pak kalau 300 kali gitu. Waktunya sudah habis Pak kalau 300 kali gitu. Benar. Nah itu yang harus dirubah. Baik. Wah, luar biasa nih rekan GTK. Berarti banyak upaya yang ditawarkan dari Kemendikbudrismen untuk meningkatkan bagaimana sih bisa menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan untuk untuk mempelajari ya matematika ini lebih menarik lagi, lebih menggembirakan. Enggak cuman untuk peserta didiknya tapi juga untuk gurunya ya, Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak aktivitas yang dihadirkan oleh guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan ini Pak, yang menggembirakan di dalam kelas? Apa saja yang harus difasilitasi oleh setiap gurunya seharusnya? Ya, salah satu contohnya misalkan kita memberikan metodenya, metode mengajarnya. Kalau kebiasaan, cara guru memberikan pembelajaran konvensional, contoh misalkan bab yang terkait dengan pecahan. Maka pembelajaran guru dari saya sekolah sampai ketika ini belum digulirkan, pecahan itu ya selalu diilustrasikan sebagai sepotong kue pizza dipotong berapa gitu. Jadi kalau setengah ya berarti 1 dibagi 2. Iya. Kalau sepertiga ya kue itu dibagi 3 gitu. Konsep pembelajaran semacam ini sudah nggak relevan karena pecahan itu tidak selalu 1 per berapa. Kalau misalkan siswa diminta untuk mengilustrasikan 5/7, susah dengan dengan ilustrasi pisah tadi itu. 3, 5/8, itu juga pecahan tapi kan susah gitu. Susah benar. Banyak cara-cara yang nanti para fasilitator itu sudah kita bekali untuk memberikan banyak ilustrasi terkait dengan bagaimana pembelajaran matematika itu menjadi lebih menyenangkan gitu. Sehingga mitos bahwa matematika itu sulit dan menyulitkan itu kita akan rubah menjadi bagaimana matematika itu gembira dan menggembirakan gitu. Dan tentunya disenangi ya Bapak ya. Harus, sama peserta didik juga gurunya juga harus lebih mudah juga dalam menyampaikan gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, rekan GTK, Bapak bersama kita sudah ada kopi Pak. Mari kita icip dulu. Sebagai filosofi kita ngopi sanger. Ngopi sanger. Iya, ngobrol pintar saling ngerti. Iya. Gimana rasanya? Ada yang berbeda? Masih seperti setahun yang lalu. Masih seperti yang Jangan-jangan ini dibuatnya setahun yang lalu ini. Jangan-jangan disisain ya Pak ya? Disisain. Enggak, tapi tetap luar biasa. Ngopi sanger selalu enak. Apalagi kalau kita bicara podcastnya, selalu cerah dan mencerahkan. Baik, dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk rekan GTK untuk terus mendapat informasi-informasi terbaru dari Kemendikbudrismen tentunya ya. Nah, lanjut nih rekan GTK, apa yang diperlukan sih? Apakah diperlukan Pak peran dari orang tua dalam program matematika gembira ini? Terus kalau misalnya kita perlu, apa sih peran yang bisa dilibatkan dalam proses pembelajaran ini Pak? Iya, banyak kehidupan di rumah yang berhubungan dengan matematika. Benar. Dengan numerasi, misalkan ketika kita bicara waktu sholat, nah itu kan sebetulnya dari sholat zuhur sampai asar, ada waktunya kapan, berapa selisih antara sholat zuhur dan sholat asar. Benar. Termasuk juga terkait dengan ketika uang jajan pada siswa, pada anaknya. Itu kan juga bisa menjadi bagian yang orang tua bisa berperan untuk memaksimalkan bagaimana pembelajaran matematika terjadi di rumah. Karena kita tidak bisa berharap nilai atau skor matematika numerasi kita bagus hanya dengan mengendalikan pembelajaran yang ada di sekolah. Benar. Tidak cukup. Kalau kita mereview kembali terkait dengan 4 catur pendidikan, sekolah, keluarga, masyarakat, dan media sosial, ini juga punya peran yang besar untuk bisa memaksimalkan bagaimana pembelajaran matematika itu terjadi. Nah, di rumah cukup banyak contoh-contoh kehidupan dan itu nyata.
dan itu nyata. Beda dengan kalau kita memberikan pembelajaran yang sifatnya secara akademik mungkin bagus seperti tadi. Dadu dilempar 300 kali itu benar secara akademik gitu, tapi pada kenyataan yang sesungguhnya tidak pernah terjadi. Benar. Gimana melempar itu? Nah, Bagaimana melempar itu? di rumah itu betul-betul terjadi bagaimana ketika orang tua juga mulai mendiskusikan terkait dengan materi-materi matematika yang ada di masing-masing rumah tangganya gitu. Berarti adanya implementasi yang tidak hanya sebatas di sekolah, tapi orang tua juga terlibat ya Pak ya, Iya, dengan harus terlibat. menghadirkan matematika yang sederhana, memanfaatkan kegiatan atau aktivitas di rumah ya, seperti yang tadi Bapak bilang terkait dengan malah kasih jajan juga secara tidak langsung ya Pak ya, Iya. sudah berhubungan dengan matematika gitu ya. Nah, Contoh lain misalkan begini. gimana Pak? Bagaimana komposisi bumbu ketika siswa membantu ibu memasak? Oh iya, berapa jumlah onsnya gitu ya? Berapa jumlah nutrisinya, Oh, berapa jumlah kandungan yang harus dilakukan itu. Jadi ada guyonan itu misalkan tuangkan 3 sendok makan. Nah itu kan 3 sendok itu isinya itu, bukan sendoknya yang dimasukin di Iya benar. kuahnya di situ kita ada 3 sendok. Benar. Cara-cara ini kan semakin membuat siswa itu merasa bahwa matematika itu lekat dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Tidak usah rumit-rumit, tidak usah itu. Konsep ketidaksamaan misalkan, orang tua bisa mengajarkan bagaimana tempatnya bumbu itu bisa disusun sedemikian rupa sehingga yang paling kecil itu misalkan sebelah kiri, yang paling besar, yang tinggi itu sebelah kanan. Kalau ini dibalik kan tidak terjadi itu bagaimana urutan ketinggiannya. Iya. Itu konsep ketidaksamaan ketika membandingkan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih besar. Gitu. Sederhana tetapi itu lekat dengan kehidupan sehari-harinya siswa. Baik, wah luar biasa nih rekan GTK, berarti banyak harapan kita nih untuk menumbuhkan kesadaran bagi guru juga bagi peserta didik untuk terus meningkatkan kompetensinya di bidang pendidikan khususnya matematika ya Pak ya. Betul. Yang sudah diramu yang nantinya akan disosialisasikan ke seluruh rekan GTK khususnya Provinsi Aceh. Dan untuk saat ini BGTK sudah menjalankan Pak untuk pembekalan bagi guru-guru yang ada di Provinsi Aceh untuk kegiatan matematika gembira ini, dan mudah-mudahan nantinya juga akan sampai kepada seluruh rekan GTK di Provinsi Aceh. Dan Bapak BGTK Provinsi Aceh memang sedang menjalankan itu ya Pak ya? Ya. Bapak hadir dong? Saya justru ditodong untuk membuka. Wah luar biasa nih, rekan GTK menyempatkan diri untuk bersama dengan teman-teman di hotel ya, di DPAD yang sedang pembekalan terkait matematika gembira ini. Terima kasih banyak nih Pak. Dan Bapak ada satu lagi nih terkait matematika gembira. Ada juga isu nih Pak, teman-teman dari guru juga orang tua berpikir bahwa dengan hadirnya matematika gembira ini akan membuat anak kurang disiplin, Pak. Gimana nih menurut Bapak, Pak? Jika ada pendapat seperti ini? Salah besar ya menurut saya. Ketidakdisiplinannya itu dalam bentuk yang seperti apa gitu. Ketika anak mulai senang belajar matematika dengan mekanisme yang gembira dan menggembirakan tadi, itu malah justru capaian kognitif dan capaian akademiknya menjadi lebih bagus gitu. Benar. Jika ini diartikan sebagai sebuah kedisiplinan yang menurun, yang berubah, sepemahaman saya kok justru ini akan menunjang bagaimana anak-anak itu semakin senang untuk belajar dan itu malah meningkatkan kedisiplinannya. Anak-anak yang tadinya banyak menggunakan gadgetnya dengan penggunaan yang tidak terlalu bermanfaat untuk pembelajaran, maka mereka akan berusaha untuk mencari referensi, mencari sumber-sumber belajar yang berkenaan dengan itu. Sehingga pemanfaatan HP-nya itu menjadi lebih baik karena digunakan untuk pembelajaran matematika tersebut, bukan untuk hal-hal yang sifatnya negatif gitu. Salah satu yang juga kita dorong untuk matematika gembira itu namanya gamifikasi. Pembelajaran berbasis game. Game, benar. Jadi misalkan ada satu
aplikasi ya yang bisa kita gunakan ketika anak dari rumah berangkat ke sekolah. Iya. Di tengah jalan itu menemukan apa? Misalkan dia mendapati dalam perjalanan itu menemukan gedung. Kita stimulus pemikirannya mereka dengan melihat bagaimana gedung itu dari perspektif kira-kira berapa ya Ketinggiannya. berapa kapasitas yang bisa tertampung di gedung tersebut. Jika dengan luasan seperti itu berapa kebutuhan listriknya. Itu anak jadi tersebut dan itu menggembirakan karena diilustrasikan dalam bentuk permainan. Game tadi itu. Sehingga nampaknya bagi saya pribadi maupun juga bagi kementerian itu tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ketika pembelajaran matematika gembira ini terjadi kemudian punya korelasi terhadap kedisiplinan yang menurun. Iya. Bagi kami justru sebaliknya. Ini akan membuat mereka lebih rajin belajar, senang belajar, yang di ujungnya nanti itu capaian matematika numerasi kita bisa menjadi lebih baik. Iya, baik. Nah, luar biasa ya harapannya dari kementerian bahwa kita semua harus bergerak cepat terkait matematika juga biar kita tidak tertinggal ya Pak ya. Betul. Dengan menghadirkan matematika gembira ini dalam proses pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Gitu ya rekan GTK. Partisipasi semesta itu menjadi bagian dari tagline-nya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah gitu. Jadi tidak hanya kami di kementerian saja, rekan GTK di Aceh juga punya kewajiban moral untuk membantu kami mengimplementasikan dan juga menyukseskan program ini. Gitu. Baik, terima kasih banyak nih Pak Abdul, luar biasa nih informasinya terkait matematika gembira. Nah, rekan GTK, kita juga pernah dibagikan oleh Pak Abdul terkait artikel bagaimana sih matematika gembira ini dapat diterapkan di satuan pendidikan kita masing-masing. Tapi coba dibuka dari akun Instagramnya Pak Abdul, nanti akan Bapak Ibu rekan GTK dapatkan artikel tersebut. Mudah-mudahan bisa lebih menambah informasi lagi gitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan rekan GTK juga bisa terpuaskan terkait pemahaman mengenai matematika gembira ini. Oke Pak Abdul, gimana Pak? Ada beberapa artikel tulisan saya Oh iya. terkait dengan matematika yang seharusnya menggembirakan itu. Juga beberapa artikel-artikel yang lain khususnya yang terkait dengan teknologi pendidikan di Instagram saya. Dan di laman saya. Lihat di sini. Oke, sip. Nah, itu ya, jangan lupa ya di bawahnya nanti follow juga dan biar kita bisa langsung dapat informasi terbaru dari kementerian. Dari tangan pertama tentunya. Karena Pak Abdul ini merupakan perancang program matematika gembira ini. Benar kan Pak? Salah satunya, ya. Wah, luar biasa sekali. Kita pun hari ini juga mendapatkan informasi langsung dari perancangnya. Jadi sangat berbahagia sekali ngopi sanger pada kesempatan kali ini ya rekan. Nah, baik rekan GTK, selanjutnya kita akan ngobrol lagi nih Pak Abdul terkait dengan coding KA. Ditodong sekali perjumpaan nih Pak, izin. Oke. Pastinya tidak mau rugi. Benar. Oke, Pak Abdul, ini tentang coding dan KA untuk sekolah gitu ya. Terdengar sangat futuristik ya Pak. Tapi mengapa Kemendikdasmen memasukkan sebagai program prioritas untuk peserta didik di fase C hingga fase F? Apakah mereka diharapkan dapat menjadi programmer sejak awal nih, khusus programmernya? Gimana nih Pak, menurut Bapak Pak? Oke, di awal saya ingin menjelaskan bahwa sama seperti halnya matematika gembira, ini bentuk kegelisahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan kualitas SDM di Indonesia. Presiden dan Wapres dalam Astacita yang keempat itu beliau sangat concern dengan bagaimana peningkatan SDM di Indonesia ini untuk semua pendidikan, kesehatan dan sebagainya gitu. Nah, Pak Menteri bersama kami jajaran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu membuat beberapa program-program untuk menindaklanjuti Astacita tersebut. Nah, salah satu yang digagas juga pembelajaran coding dan KA. KA itu terjemahan resmi
dari yang selama ini kalau kita sering mengatakan artificial intelligence. Nah, secara resmi kita terjemahkan sebagai KA, kecerdasan artifisial gitu. Ini secara legal formal sudah mulai kita implementasikan pada tahun pelajaran 2025-2026. Sudah sebagai mata pelajaran tersendiri, tidak terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain, matematika, IPA, informatika enggak, sudah menjadi mata pelajaran tersendiri. Tetapi sifatnya masih pilihan. Jadi sekolah boleh memilih, boleh tidak. Gitu. Ini kita mulai dari kelas 5, 6 ya sampai seterusnya. Tentu saja dengan materi dan konten yang berbeda untuk masing-masing fase tersebut. Kalau kemudian pertanyaannya, apakah akan didorong menjadi seorang programmer? Tidak. Jadi yang kita dorong itu lebih kepada bagaimana kemampuan logika, algoritma, computational thinkingnya siswa itu bisa berjalan lebih baik. Jadi tidak hanya sekedar menjadi programmer saja. Kalau hanya sekedar programmer saja, enggak usah kementerian, kursusan itu sudah bisa menangani hal seperti itu. Bener, banyak tawaran nih Banyak Pak, tawaran, coding. gitu. Nah, mengapa ini penting? Kalau kita bicara generasi emas, nanti di tahun 2045, ya, kebutuhan untuk talenta digital kita itu sangat besar. Nah, Itu kalau angka kasarnya itu 12 juta sampai di tahun tersebut itu. Proyeksi kemampuan dari sisi pendidikan formal sebelum dengan pendekatan coding dan KA itu hanya 9 juta. Jadi kita masih perlu 300.000 talenta digital per tahun. Kira-kira gitu. banyak ya Pak. Dan itu tidak bisa dipenuhi dari pendidikan formal saja. Benar. Maka kemudian dilakukanlah pendekatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini mulai tahun 2025-2026 sebagai mapel pilihan. Akan kita evaluasi bagaimana pelaksanaannya. Apakah nanti akan menjadi mata pelajaran wajib? Ya. Kita tunggu nanti bagaimana implementasi dan hasil evaluasi kita nanti gitu. Nah, rekan GTK luar biasa ya informasi terkait dengan coding dan KA ini yang disampaikan oleh Pak Abduh. Selanjutnya nih Pak Abduh, kesenjangan infrastruktur. Banyak sekolah di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal belum punya banyak listrik nih. Alirannya tidak stabil, apalagi laptop Pak, apalagi internet. Nah, bagaimana nih menghadapi tantangan? Ada nggak solusi untuk memfasilitasi rekan GTK yang berada di daerah 3T tersebut Pak? Terus apalagi sih yang dapat ditawarkan untuk menjadi solusi menghadapi tantangan tersebut? Gimana Pak? Ya, ada data yang saya ingin tunjukkan tapi saya nggak terlalu hafal. Jadi nanti bisa saya tunjukkan data terkini yang saya ambil dari Dapodik. Saya ambilnya akhir 2024 karena masih proses untuk validasi dan verbalnya gitu. Iya. Di data tahun 2024 itu kalau kita gabung ya, itu untuk SD yang memiliki listrik itu tidak seluruhnya. Jadi sekolah-sekolah yang teraliri listrik itu 98,5. Yang punya koneksi internet itu hanya 81. Yang punya komputer, punya laptop itu hanya 73,6%. Wow. Ya, dan seterusnya nanti bisa disimak di sana. Sehingga memang betul bahwa ada tantangan yang cukup besar terkait dengan ketersiapan infrastruktur ini. Maka kalau kita merefer kepada tagline-nya Kementerian Pendidikan Bermutu untuk Semua, kan seharusnya semua akan mendapatkan perlakuan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Iya. Gitu kan ya. Tidak bisa kita mengatakan bahwa daerah lain 3T misalkan boleh kita tinggalkan dulu karena tidak punya infrastruktur.
Nggak bisa seperti itu. Maka kemudian metodenya yang kita sesuaikan. Di metodenya. Metodenya yang kita sesuaikan. Untuk daerah-daerah yang ketersediaan listriknya itu bagus, Ya. kemudian koneksi internetnya itu juga memadai, maka pembelajaran coding dan KA itu bisa dilakukan dengan cara online. Online. Menggunakan LMS yang kita siapkan, menggunakan sistem dan aplikasi yang sudah kita siapkan, modul-modul bisa diakses di sana dan dipelajari. Itu satu. Yang kedua, untuk daerah-daerah yang memiliki ketersediaan listrik terbatas? Enggak, listriknya ada. Oh, yang listriknya ada. Tetapi koneksi internetnya yang terbatas. Oh, gitu ya. Ya, koneksi internetnya itu apa? Kalau istilah biarpet, jadi kadang hilang, kadang muncul lagi. Oh iya, jaringan ya Pak? Jaringan. Yang seperti itu pendekatannya adalah dengan menggunakan offline. Kita berikan satu external disk yang kemudian mereka bisa colok di laptopnya, di TV. Kita juga punya IFP yang bisa internet interaktif flat panel. Sebagian orang menyebutnya smartboard TV. Smartboard TV. Ini bagian dari digitalisasi pembelajaran yang menjadi program prioritasnya Presiden bahkan itu diberikan. Nah itu caranya offline. Jadi tidak perlu keharusan untuk ketersediaan koneksi internetnya, jaringannya gitu. Nah, ada juga daerah-daerah yang jangankan internet, jaringan, listriknya pun juga tadi tak ada gitu. Seperti yang persentase tadi itu. Benar. Maka skema metode yang kita gunakan namanya unplug. Ya. Kalau tadi itu online, kemudian offline. Offline itu sering kita sebut sebagai plug. Artinya tanpa colokan. Tanpa colokan koneksi gitu ya. Nah yang terakhir tadi itu unplug, tanpa perangkat. Ini banyak terjadi di SD-SD di daerah 3T. Benar. Banyak. Nah contohnya bagaimana unplug itu? Contoh sederhana misalkan bagaimana mengajarkan kepada siswa cara membuat kue. Cara membuat kue itu kita ajarkan bagaimana logikanya, urutannya, prosesnya, proses yang harus dilalui. Oh iya. Jadi tidak hanya sekedar proses. Artinya proses yang pertama itu tidak bisa diselesaikan di akhir. Proses yang ketiga justru yang dimajukan. Nggak jadi kue itu. Iya. Menyiapkan bahan, kemudian berapa tepung yang harus kita campur dengan air, berapa telur yang harus kita campurkan di sana, kemudian diaduk, di oven dan seterusnya. Kalau ini kita balik-balik, misalkan di oven dulu, ya nggak bisa. Ya, Pak? Ya, itu kan logical thinking. Benar. Algoritma secara orderly gitu. Nah itu kita berikan terhadap sekolah-sekolah yang tidak memiliki kemampuan untuk koneksi listrik dan internetnya tadi gitu, yang unplug tadi. Unplug tadi. Jadi rekan GTK tidak usah khawatir terkait dengan ketidaktersediaan listrik, ketidaktersediaan koneksi internet. Gitu ya. Yang menggembirakan adalah untuk menunjang pembelajaran coding dan KA ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu juga menyiapkan tadi interaktif flat panel yang nanti bisa dimaksimalkan. Semua sekolah itu akan mendapatkan interaktif flat panel ini. Gitu. Wow, luar biasa. Ya, bahkan Presiden menjanjikan ke depan yang tadinya di setiap sekolah itu mendapatkan satu IFP, itu akan bisa diberikan tambahan beberapa unit lagi gitu. Wah, luar biasa ya rekan GTK. Banyak harapan yang kita akan dapatkan nantinya. Mudah-mudahan bisa membantu dalam proses implementasi coding KA ini di sekolah kita masing-masing ya. Dan Bapak dan Ibu rekan GTK, seperti Pak Abduh bilang bahwa hal ini bukan cuman menjadi tugas
kementerian ya Pak ya, Betul. juga harus disukseskan oleh kita semua di sekolah kita masing-masing gitu untuk mengimplementasikan, dan kemudahan-kemudahannya sudah ditawarkan seperti yang disampaikan oleh Pak Abduh. Salah satunya amplak tadi yang untuk kita di daerah 3T yang masih terkendala terkait dengan listrik, internet gitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan tetap semangat untuk selalu menyukseskan setiap program kementerian yang dihadirkan bersama kita. Nah, luar Nah, biasa. ini ada hal yang menarik kalau Apa tuh, kita Pak? bicara tantangan gitu ya. Iya, Ketidaktersediaan infrastruktur itu sebetulnya bukan tantangan yang berat. ada lagi berarti yang lebih Bukan berat. tantangan yang utama gitu. Ada satu hal yang menjadi problematika dan itu harus kita selesaikan terkait dengan miskonsepsi. Oh iya, Ya, karena kalau tadi ketidaktersediaan infrastruktur mudah untuk bisa dipenuhi. benar. Misalkan nanti bisa difasilitasi peralatan tersebut. Iya, Kalau tidak tahun ini, tahun depan dan seterusnya. Artinya mudah untuk bisa diselesaikan. benar. Yang tantangan terbesar untuk pembelajaran coding dan KA dan agak sulit, agak berat untuk diselesaikan itu terkait dengan masih adanya miskonsepsi, pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru Iya. terkait dengan coding dan KA itu. Misalkan kalau kita bicara coding ya, coding diartikan hanya untuk orang-orang yang penguasaan matematikanya baik, baru bisa belajar coding. Tidak seperti itu. Tidak harus ya, Tidak Pak. harus, karena tidak semua cabang pengetahuan matematika itu harus digunakan di coding itu. Coding hanya butuh bagaimana logika, bagaimana algoritma gitu. Untuk belajar coding, untuk memahami coding dengan baik, kita tidak perlu harus paham tentang integral, persamaan diferensial, tidak harus gitu. Jadi yakinlah bahwa untuk bisa memberikan kemampuan pemahaman coding tidak harus menjadi seorang ahli matematika dulu. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, coding juga dipahami sebagai sebuah kode yang sangat panjang, kompleks begitu. Zaman dulu mungkin iya karena memang teknologi kan selalu berkembang gitu. Benar. Coding tidak selalu diartikan sebagai sistem biner ya, kalau dulu pernah sistem biner 01, 10 dan seterusnya itu. Enggak lagi seperti itu karena sekarang itu sudah tersedia banyak aplikasi-aplikasi bahkan tidak berbayar, gratis yang memungkinkan orang belajar coding itu dengan lebih simple, lebih sederhana. Benar. Itu sudah mulai banyak tawarkan. Nah, miskonsepsi ini yang harus kita selesaikan, Benar. harus kita rubah itu. Itu tentang coding. Ada juga miskonsepsi tentang kecerdasan artifisial, AI itu. Salah satunya misalkan ada, ini besar yang persentase pihak-pihak yang memahami bahwa kecerdasan artifisial itu tidak pernah salah, selalu benar. Gitu. Nah ini hal yang pemahaman yang salah gitu, karena kecerdasan artifisial itu sangat tergantung dengan prompt-prompt yang kita berikan, data dan informasi yang kita berikan di sistem kecerdasan artifisial yang kita bangun itu. Benar. Seberapa banyak itu. Jika informasi yang kita berikan itu salah, bias, maka kecerdasan artifisial pun juga akan mengatakan hal yang sama. Contoh misalkan kalau informasi yang kita berikan bahwa bumi itu datar, maka KA yang kita desain juga akan mengatakan bahwa bumi itu datar itu. Salah padahal gitu. Jadi KA tidak selalu benar, KA bisa salah, bisa bias, tergantung apa yang kita berikan, informasi apa yang kita berikan di sistem KA yang kita bangun itu. Ini juga miskonsepsi dan berat untuk memberikan pemahaman baru yang seperti itu. Miskonsepsi yang lain terkait dengan KA itu kecerdasan artifisial sebagaimana di film-film Hollywood itu kan sering diilustrasikan mampu menguasai manusia, bahkan bisa menggantikan perannya manusia gitu. Sehingga nanti dunia ini akan dikuasai oleh robot
yang dikendalikan oleh KA. Iya. Bahkan ada juga yang menganggap bahwa peran guru itu akan bisa tergantikan oleh kecerdasan artifisial. Benar. Seorang Bill Gates, ya pemilik Microsoft pun juga beberapa waktu yang lalu mengatakan yang seperti ini gitu. Nah ini salah total, totally wrong gitu ya. Iya. Karena bagaimanapun kecerdasan artifisial itu masih di bawah kendalinya manusia, gitu. Sehingga tergantung manusianya ini gitu. Mereka bisa kita set sedemikian rupa sehingga rekan GTK tidak usah perlu khawatir perannya nanti akan tergantikan oleh guru. Kecerdasan artifisial tidak punya empati, Iya. tidak punya subjektivitas, tidak punya keberpihakan. Sementara pembelajaran guru di kelas itu kan harus berdiferensiasi. Benar. Anak yang butuh perhatian khusus itu juga harus diperlakukan berbeda dengan anak-anak yang normal gitu ya. KA tidak bisa melakukan itu karena Benar. semuanya akan dianggap sama gitu. Sehingga tetap yakinlah bahwa peran guru tidak akan tergantikan oleh kecerdasan artifisial. Oke, tapi ya setiap guru bisa memanfaatkan kecerdasan Nah, artifisial ketika tersebut. seorang guru tidak memanfaatkan teknologi ini, Ya, maka dia akan semakin tertinggal. benar. Ya. Sering saya sampaikan anak-anak kita itu kan cara pembelajarannya kan sudah sangat tinggi ya, sudah mereka pintar untuk mencari sumber-sumber belajar. Jangan sampai nanti yang sering menjadi candaan bahwa pembelajaran anak-anak kita, siswa didik kita, itu sudah pembelajaran abad 21. Fasilitas dan kemampuan sekolah itu masih di pembelajaran abad 20. Cara guru kita memberikan pembelajaran itu masih abad 19. Iya. Karena tidak mau menggunakan sentuhan-sentuhan teknologi semacam ini. Ini yang kita dorong bagaimana guru pun juga harus mulai berubah. Gitu. Iya, berarti banyak sekali ya peran guru yang harus menyesuaikan terkait perkembangan digital ini ya Pak ya, Sudah khususnya seharusnya seperti itu. khususnya kehadiran KA ini yang bisa dimanfaatkan untuk membantu, dan apa yang bisa kita bantu ya dimintakan dalam bentuk prom-prom yang dibutuhkan gitu ya Pak ya, jangan bias, jangan sampai kita salah mendapatkan data hasil dari telusuran yang kita perlukan seperti itu ya Pak ya. Pak, ini ada satu lagi kekhawatiran Pak terkait coding dan KA ini. Secara tidak langsung kan peserta didik kita sudah menggunakan gadget ataupun web yang jadi fasilitas untuk kegiatan tersebut gitu ya. Kekhawatiran orang tua, apakah anak saya akan kecanduan gadget nantinya Pak? Kalau diajak coding sejak dini, gimana nih Pak pendapat Bapak? Siswa akan kecanduan manakala orang tuanya melepas begitu saja. Oh iya, Jadi penggunaan gadget penting, jangan dilarang. benar. Karena ketika dilarang, anak-anak kita, siswa dan peserta didik kita itu akan mencari cara. Mungkin dia akan main ke rumah temannya, menggunakan gadget temannya. Benar. Jadi orang tua tetap harus memberikan ruang kepada anaknya. Yang dibutuhkan itu adalah pembatasan. Pembatasan baik dalam arti kuantita maupun kualita. Ya. Kuantita maksudnya ya tidak boleh terlalu lama menggunakan gadget ini gitu. Dan pengawasan terhadap orang tua untuk konten-konten yang di browsing, yang dijelajahi oleh siswa itu juga harus menjadi bagian itu. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang sifatnya parental. Jadi bagaimana orang tua bisa memaksimalkan HP-nya anaknya itu untuk konten-konten yang positif. Itu banyak aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan parental itu gitu. Maka peran orang tua harus tinggi di situ. Kecanduan gadget harus dihindari gitu. Apalagi orang tua yang bisa belajar bersama dengan anaknya. Sebagaimana prinsip pembelajaran catur pusat pendidikan tadi itu. Nah ini anak akan semakin
senang, anak akan juga punya hubungan yang harmonis dengan orang tuanya gitu. Satu lagi yang juga menjadi isu untuk pembelajaran coding dan KA itu adalah masalah etikal, isu-isu etis gitu ya. Karena jika ini tidak kita berikan pembekalannya, maka banyak kejadian-kejadian yang kemudian secara etika menjadi tidak benar, menjadi salah, bahkan cenderung kriminal. Wah, ya Banyak benar. sekali pada saat itu diberitakan. Oleh karenanya kontrol dari orang tua sangat dominan di situ untuk membuat bagaimana pembelajaran coding KA di sekolah sudah terjadi bagus dengan gurunya, di rumah itu juga bisa terkawal dengan baik oleh orang tuanya gitu. Oke, baik. Nah, berarti tidak terlepas ya Pak ya. Jadi baik itu dari guru, dari orang tua untuk penggunaan gadget ini, pemanfaatannya jangan hanya sekedar bahwa permintaan anak pasti mengatakan bahwa ini mau kegiatan coding KA Ma gitu ya, tapi padahal di balik itu mereka memanfaatkan yang lebih ke arah yang tidak positif seperti itu. Nah, disinilah perlunya rekan GTK, peran dari guru juga orang tua untuk membatasi juga untuk melihat kemana sih telusuran-telusuran yang diakses oleh anak-anak kita, peserta didik kita supaya tidak membawa ke hal yang negatif. Tentunya untuk program ini bisa berjalan dengan baik. Nah, gitu ya rekan GTK. Baik rekan GTK, kita kejar lagi nih pertanyaan untuk Pak Abduh. Pak Abduh, untuk coding KA ini Pak, apa sih upaya yang sudah dilakukan dari kementerian agar cepat implementasinya ke sekolah-sekolah? Ya, kalau kita bicara pada tataran regulasi, covenant itu sudah kita selesaikan, sudah lama, itu naskah akademiknya. Naskah akademiknya. Naskah akademik ini disusun di awal dulu ketika sudah mau di launching bagaimana pembelajaran coding dan KA ini gitu. Naskah akademik sudah, kemudian modul-modul yang kita siapkan itu juga sudah kita selesaikan berbasis pada capaian pembelajaran CP yang harus diselesaikan oleh guru-guru tersebut. Jadi modul-modul sudah. Pelatihan, kalau di tingkat pusat kita menyebutnya bimbingan teknis. BIMTEK. BIMTEK ini ada dua pola. Pola yang pertama itu diselenggarakan oleh LPD, singkatannya. LPD itu adalah Lembaga Penyelenggara Diklat. Benar. Dan mengapa LPD? Karena pada saat itu status anggaran hampir di semua kementerian itu dilakukan efisiensi. Benar. Pada awal tahun awalnya. dulu. Cara yang paling memungkinkan untuk bisa melakukan bimbingan teknis coding dan KA itu tidak bisa melalui skema-skema normal seperti yang sebelum-sebelumnya itu. Iya. Sudah dikaji banyak dan akhirnya satu-satunya mekanisme yang memungkinkan untuk bisa dilakukan ya kolaborasi dengan lembaga penyelenggara diklat ini, LPD ini gitu. LPD. Sudah dilakukan MOU, sudah dilakukan diskusi-diskusi termasuk pendampingan gitu. Ternyata tidak semua LPD ini mampu menjangkau wilayah-wilayah sekolah-sekolah yang harus kita berikan pelatihannya. Oh, iya. Jadi terhadap yang seperti itu kementerian memberdayakan BGTK untuk bisa membantu melakukan pelatihan terkait dengan guru-guru yang tidak tersentuh oleh LPD ini gitu lakukan itu. Masing-masing itu menggunakan skema in on in. Benar. Saat ini itu kalau untuk LPD Ya. itu sudah dilakukan sudah sampai tahap on. Oh, sudah di on. Jadi mereka in satunya sudah selesai, kemudian terus guru ke sekolahnya masing-masing dan kemudian melakukan
OJL-nya tersebut. Nanti dilanjutkan dengan ini yang kedua. Nah, begitupun yang di BGTK itu juga sudah selesai dilakukan in satunya. Itu terkait dengan bimbingan teknis yang dilakukan di pusat. Benar. Setelahnya baik LPD maupun BGGTK tadi itu melakukan pelatihannya terhadap guru-guru yang sudah masuk dalam skema pendampingannya mereka. Itu yang sampai saat ini dilakukan oleh pemerintah, oleh kementerian untuk mengimplementasikan coding dan KA ini sebagai mata pelajaran pilihan. Oke, baik. Nah, berarti sekarang perpanjangan tanganannya langsung ke BGTK. Dan tentunya BGTK juga sudah sedang nih Pak prosesnya ya dalam kegiatan coding KA ini untuk disampaikan ke seluruh rekan GTK di Provinsi Aceh tentunya. Dan Bapak berarti nantinya mereka setelah mendapatkan pembekalan ini diharapkan seluruh rekan GTK mengimplementasikan di sekolahnya gitu ya Pak ya. Jangan sampai terputus nih, udah sedapat pendampingan, sudah dapat OJL-nya, sudah melakukan dengan baik, tapi tiba-tiba semangatnya kendur nih Pak. Tapi harapannya sih tidak ya, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Nah, rekan GTK untuk informasi terkait dengan coding KA ini juga terdapat dalam beberapa artikel yang disampaikan oleh Bapak Abdul di akun IG-nya. Nantinya rekan GTK bisa akses kemari, juga jangan lupa follow dan nantinya bisa langsung, boleh nggak Pak nanti langsung komen-komen gitu ya dengan Pak Abdul langsung, karena beliau juga selalu mencoba memanfaatkan waktunya memfasilitasi teman-teman di IG juga gitu ya. Bahkan di IG saya itu saya juga memposting beberapa terkait dengan kecerdasan artifisial tadi. Wah, luar Jadi biasa. ada interaksi saya dengan figur-figur tertentu, ada siswa, ada guru, ada masyarakat yang saya menggunakan kecerdasan artifisial ini untuk berinteraksi pada mereka. Wah. Jadi figur-figur yang saya tampilkan di postingan saya itu secara dunia nyata itu tidak pernah ada. Karena benar, saya sudah nonton itu sudah Pak. Nonton, ya? Sudah. Okay. Dan materi yang dibahas di situ juga seputar bagaimana miskonsepsi terkait dengan coding dan KA ini gitu. Sehingga jika ingin mendapatkan informasi yang lebih detail, nanti bisa kunjungi IG saya ataupun laman yang saya buat. Wah, luar biasa. Fasilitasnya juga disampaikan oleh Pak Abdu nih, biar kita mudah mendapatkan informasi terkait coding KA ini ya rekan GTK ya. Baik Pak Abdu, wah luar biasa nih, kita sudah bincang-bincang banyak terkait dengan matematika gembira, coding KA yang luar biasa informasinya. Semoga bisa menjawab nih kekhawatiran kita, baik informasi bagaimana program, isu-isu yang terjadi, apa sih upaya yang sudah dilakukan oleh kementerian, terutama di bidang teknologi ini ya Pak ya, dari kementerian. Wah luar biasa sekali. Nah, rekan GTK, kita mintakan penjelasan akhir nih dari Pak Abduh terkait dengan apa sih harapan dari kementerian dengan adanya program matematika gembira ini, dengan adanya coding KA, baik itu kepada gurunya, kepada peserta didiknya. Apa nih Pak Abduh kira-kira harapannya Pak? Oke, kalau terkait dengan pembelajaran matematika gembira, itu endingnya itu jelas bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berharap pembelajaran matematika nanti itu akan semakin disenangi oleh siswa. Siswa akan berminat untuk belajar matematika, tidak lagi menjadi sebuah hantu, tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, sehingga kehadiran guru matematika yang menerapkan pembelajaran gembira itu semakin membuat siswa gembira dan senang untuk belajar. Jangan seperti kondisi yang sekarang, ketika siswa itu gembira ketika guru matematikanya tidak hadir di kelas, guru matematikanya absen, itu membuat siswa gembira. Kita akan rubah paradigma itu, bahwa siswa akan semakin gembira untuk belajar matematika, dan ini butuh dukungan semua pihak.
termasuk guru-guru yang kita latih untuk mendapatkan materi matematika gembira ini. Ini tidak berhenti pada tahun ini aja karena ini akan berproses. Fokus pertama lebih kepada guru-guru TK dan SD yang kemudian nanti akan meningkat untuk guru-guru SMP, SMA, dan SMK selanjutnya. Terkait dengan pembelajaran coding dan KA, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berharap dengan kita mulainya pembelajaran coding dan KA pada tahun ini, meskipun Tahap awal ya Pak? sebagai mapel pilihan, Mapel pilihan. ke depan itu akan memberikan satu dimensi yang berbeda terkait dengan bagaimana pemahaman dan pengetahuan coding dan KA jika kita bandingkan dengan capaian-capaian negara lain. Benar. Kita jangan baru terusik ketika mereka sudah menyalip bagaimana posisi kita, baru kita sadar dengan itu. Nah, dengan cara-cara yang seperti ini. Mengapa kita mulai dari kelas 5? Karena ada satu fenomena yang kita sebut early treat a big reward. Jadi bagaimana jika kita melakukan pendekatannya itu lebih awal, hasil yang kita akan capai itu lebih besar. Karena merekalah nanti yang akan menjadi usia-usia produktif ketika kita bicara bonus demografi, ketika kita bicara generasi emas, mereka lah yang pada posisi tertentu. Kita mungkin sudah tidak produktif lagi. Benar. Maka harapan kita terhadap dua hal ini membuat siswa kita akan punya produktivitas tinggi dengan kemampuan kompetisi yang lebih baik, tidak hanya pada tataran nasional, tetapi juga pada tataran global dan internasional. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak nih Pak Abdul, luar biasa ya atas informasinya. Nah, rekan GTK jangan lupa bahwa menghadirkan matematika yang menyenangkan itu sangat dibutuhkan untuk kita lakukan sebagai pengalaman belajar bagi peserta didik agar peserta didik mencintai matematika ini dan menghilangkan persepsi bahwa matematika itu menakutkan tentunya. Dan untuk coding KA, jadikan bahwa proses kegiatan ini untuk meningkatkan digitalisasi bagi peserta didik juga untuk guru agar lebih bisa menghadapi masa depan yang lebih baik lagi menuju generasi emas tentunya nantinya di tahun 2045. Dan mudah-mudahan program dari kementerian ini dapat terus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Baik rekan GTK, wah, terima kasih Pak Abdul sekali lagi atas penjelasannya yang sangat inspiratif ya. Matematika gembira dan coding KA yang luar biasa, yang bukan cuman sekedar tren, dan mudah-mudahan bisa mengantarkan seluruh peserta didik kita menuju generasi emas nantinya. Amin. Amin. Nah, rekan GTK, demikianlah edisi 11 kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan nantinya kita akan berjumpa kembali di edisi 12. Tapi sebelumnya Pak Abduh masih ingat nggak dengan moto kita? Masih dong. Masih ya? Masih. Yuk Pak Abduh, Ayo. sama-sama. BGTK Aceh, lebih baik. Lebih baik, BGTK Aceh. Wah, alhamdulillah masih ingat. Berarti nggak boleh melupakan BGTK Aceh, oke? BGTK Aceh selalu bikin kangen. Nah, itu sepertinya akan jadi moto setiap Pak Abduh bermain ke sini, rekan. Mudah-mudahan akan ada kesempatan lainnya kita berjumpa kembali ya Pak. Ya. Oke, demikianlah. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.